Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Anak-anak hebat, Lani tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apakah kalian tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Ayo kita membaca bersama-sama cerita yang berjudul Si Pitung. Suatu sore, Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang Si Pitung, namun Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya.
Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata Scott Heine. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Sebelum kalian menyanyikan lagu Kicir-Kicir, coba kalian perhatikan dulu lirik lagu Kicir-Kicir berikut ini. Untuk menentukan tinggi rendah nada, kalian harus mengetahui jenis-jenis tangga nada pada notasi angka berikut ini. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai tinggi rendah nada. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik atas disebut tangga nada oktav tinggi. Setelah kita mengetahui tangga nada pada notasi angka, sekarang mari kita temukan mana yang bernada tinggi, sedang, dan rendah. Coba kalian perhatikan pada baris pertama. Pada baris pertama dapat kita lihat bahwa terdapat tanda titik di atas angka. Dapat pula kita simpulkan baris pertama pada lirik Kicir-Kicir tersebut dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Kemudian pada baris kedua, notasi angka menunjukkan dua jenis. Yang pertama, terdapat titik di atas angka dan tidak ada titik sama sekali. Jadi bisa kita lihat dan simpulkan bahwa baris kedua pada lirik lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan nada tinggi dan juga nada sedang. Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal kalian? Ceritakan secara tertulis. Soal yang kedua, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita si Pitung. Jelaskan. Soal yang ketiga, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita si Pitung. Dan juga jelaskan. Soal yang keempat, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang.
dikerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.